Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar event hari ini, yaitu di Help Your Brand by Helping Your Customer. Yang hari ini 14 Oktober 2020, kurang lebih kita akan bertemu bersama saya, Fahri Raditya, yang akan memandu webinar kali ini. Untuk acara webinar sendiri ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam ke depan. Dan hari ini kita akan ada narasumber-narasumber terbaik kita yang sudah kita pilih secara telaah dengan baik, yaitu salah satunya adalah keynote speaker kita adalah dengan Mas Haris Fajar Rahmanto. Siapakah Mas Haris? Saya akan ceritakan nanti. Dan nanti juga akan ada para, bisa dibilang yang perwakilan dari Init Indonesia sendiri nih, dan Passion Nation juga, yang nanti akan menceritakan tentang produk-produk unggulannya Init Indonesia itu apa, dan Passion Nation itu apa sih sekarang, dan mungkin banyak yang belum tahu. Nah, kita akan jelaskan bareng-bareng nih. Oke, dan untuk hari ini kita akan bertemu dengan Mas Haris Fajar Rahmanto. Siapakah Mas Haris Fajar Rahmanto itu? Biar lebih gampang nih, saya panggilnya Mas Haris saja, karena namanya cukup panjang. Jadi biar lebih akrab lagi. Jadi Mas Haris sendiri adalah Strategic Director Illuminate Research Asia, tapi bisa dipanggil Mas Haris saja biar lebih akrab, nggak usah dipanggil Strategic Director-nya, karena itu beliau sekarang bekerja di sana. Dan Mas Haris nanti akan menjelaskan tentang membantu kita, help your brand by helping your consumer. Nah, Mas Haris sendiri ini sudah bergerak di marketing atau consumer insight hingga di luar negeri. Mas Haris sendiri seorang praktisi marketing dan consumer insight yang sangat passionate dalam menghandle beberapa brand bonafit di Indonesia. Nah, pengalaman beliau itu selama 18 tahun. Perusahaan-perusahaan yang pernah beliau pegang, beberapanya adalah ada Indofood, ada PT Tiga Rasa Satria, Garuda Food, dan dari Rabobank. Dan sebelumnya, dan setelah itu, beliau baru bergabung di Illuminate Research Asia pada tahun 2017. Mas Haris, nanti kalau ada yang salah, tolong ditambah-tambahin. Kemudian, tanpa berpanjang lebar Udah benar lagi, kok, Mas. Saya akan serahkan waktunya dan tempatnya ke Mas Haris. Oh iya, Mas Haris sendiri itu beliau bergelar Magister Komunikasi dari Universitas Indonesia. Oke, langsung aja Mas Haris, silahkan untuk presentasinya. Baik, terima kasih Mas Fahri. Saya langsung share screen saya aja ya. Sudah terlihat? Sudah Mas, sudah terlihat. Bentar. Oke, terima kasih Mas Fahri atas perkenalannya dan selamat sore rekan-rekan semua yang sudah menghadiri webinar ini, dan terima kasih juga untuk Init Indonesia yang telah mengundang saya untuk sharing. Jadi ini topik yang sebenarnya sangat menarik ya, apalagi di kondisi pandemi saat ini, yaitu help your brand by helping your consumers. Karena tantangan kita sebagai brand owner adalah dengan kondisi konsumen saat ini, kondisi bisnis seperti sekarang, bagaimana kita bisa terus survive, kita tidak seharusnya kita go dark gitu ya, kita menghilang dari konsumen kita hanya karena situasi bisnis sedang tidak dalam kondisi yang menguntungkan untuk kita. Jadi sedikit perkenalan soal Illuminate. Jadi kami sendiri adalah perusahaan insight dan strategi, didirikan tahun 2011 di Jakarta, tapi kami menjalankan proyek di seluruh Asia, dan kami melakukan berbagai metodologi riset marketing yang inovatif ya, baik dari sisi kualitatif ataupun riset kuantitatif, dan juga salah satu hal yang jadi diferensiasi kami adalah di cultural insights. Kemudian kami juga member dari Asosiasi Riset Global yaitu ESOMAR, dan juga Asosiasi Riset Indonesia yaitu PERPI, dan kami juga anggota dari IRIS atau Independent Research Institute Network ya. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini pertanyaan yang mungkin kita perlu pikirkan bersama di kondisi sekarang, apa yang kita bisa lakukan? Apakah brand kita saat ini membantu konsumen kita? Nah, ada beberapa case tadi yang menarik ya. Kita akan lakukan sebuah game kecil. Jadi saya minta rekan-rekan untuk buka browsernya nanti.
sambil kita coba ngelihat beberapa brand yang saat ini berusaha juga berkomunikasi dengan konsumennya di kondisi pandemi sekarang. Contoh pertama adalah McD. Mungkin rekan-rekan sudah pernah melihat social distancing logo dari McD, ya. Jadi ini terjadi di awal-awal pandemi sekitar bulan Mei, kalau tidak salah. Jadi McDonald's Brazil ini membuat sebuah kreatif advertising gitu, di mana logonya yang tadinya huruf M itu dipisahkan sehingga seolah-olah terjadi social distancing. Yang kedua adalah ini lebih baru terjadi sekitar 2-3 minggu lalu, yaitu pesawatnya Garuda yang baru itu dikasih masker di depannya. Nah, belakangan juga Garuda itu membuat sebuah inisiatif juga, tidak hanya berbentuk masker, tapi juga maskernya diberi semacam lukisan-lukisan etnis gitu ya. Nah, ini yang ketiga yang saya dapatkan di internet, bukan di Indonesia, tapi ini menarik. Nah, billboard ini adalah dari sebuah klinik gigi. Nah, dia memanfaatkan situasi saat ini di mana orang kan banyak yang pakai masker ya. Jadi dia bilang saat ini adalah saat terbaik untuk untuk pasang kawat gigi gitu. Karena biasanya orang kalau pasang kawat gigi kan malu gitu ya, sehingga ini saat yang tepat nih bagi kita untuk pasang kawat gigi karena orang nggak ngelihat mulut kita juga anyway. Nah, saya ingin rekan-rekan memberikan opini ya, atau share feeling rekan-rekan terhadap ketiga komunikasi yang dilakukan oleh 3 macam brand ini ya. Jadi saya minta rekan-rekan untuk masuk ke website ini, ahaslides.com/inity, inity-nya double N dan pakai Y. Bisa di-share di chat juga ya, sama udah dimasukkan di chat juga. Bisa di-copy ya, teman-teman semua. Ya, bisa di-copy, kemudian di-paste di browsernya. Oke, nah di situ rekan-rekan bisa melihat kalau sudah masuk ke browsernya. Nah, saya minta rekan-rekan untuk logo yang pertama nih, logo yang McDonald's Social Distancing logo, saya minta rekan-rekan memilih 3 kata yang menggambarkan perasaan atau pendapat rekan-rekan terhadap logo ini. Apapun yang muncul secara spontan di benak rekan-rekan. Ada 75 partisipan, jadi harusnya memadai kapasitasnya karena ini bisa nampung 100 respons sekaligus. Nanti kita bisa lihat word cloud-nya dari sini, apa sih kesan yang paling banyak muncul ya pada saat rekan-rekan melihat ini. Ya. Itu ada linknya tadi, audience.ahaslides.com/inity. Oke, sudah 42 orang. Sudah 47 orang. Oke, Mas, sambil menunggu ini sampai sekarang kita sementara bisa sih 8 orang ini kan masuk. Akan ada berapa logo kah, Mas, yang akan di-share ke tim kita nih? Hanya 3 aja. Oh, 3. Oke ya. Saya masuk ke yang berikutnya, yang pesawat Garuda. Silakan ditulis 3 kata-kata. Ini yang unik juga sih. Iya, ini pesawatnya dikasih masker. Nah, nggak tahu penumpangnya di dalam gimana tuh. Pakai masker apa enggak? Mungkin ini pengen menyiratkan message-nya kalau Garuda Indonesia itu sudah melakukan protokol kesehatan mungkin ya. Mungkin, atau mengajak ya atau apa. Silakan rekan-rekan isi dulu. Saya nggak pengen mengarahkan dulu nih. Untuk hasilnya berarti setelah slide ketiga udah langsung lihat hasilnya ya? Bisa langsung kelihatan, Saya lanjut ke yang ketiga nih ya.
sambil yang lain silakan ngisi. Ini yang ketiga nih, yang kawat gigi. Saatnya tepat buat pasang kawat gigi adalah saat pandemi sekarang ini. Oke, udah mulai banyak masuk. Baik, sambil teman-teman ngisi, kita coba lihat hasil yang pertama ya. Nah, saya pengen tahu nih, persepsi rekan-rekan sebagai seorang marketer terutama pas melihat logo ini. Lucu, oke, kreatif, tidak pernah memikirkan sebelumnya. Trying too hard, ini menarik nih, trying too hard. Kemudian apa lagi nih? Ya, menarik, tetap menjelaskan merek, eye catching, agak maksa, agak aneh, new normal. Oke. Nah, si logo McDonald's ini sebenarnya dia mendapatkan kritik ya karena dianggap kurang sensitif terhadap situasi. Di saat orang di awal-awal pandemi itu merasa kebingungan, merasa ketakutan, justru dia kayak lebih manfaatin situasi tanpa sebenarnya ngebantu si konsumennya gitu. Sehingga banyak dapat kritik dari konsumennya di Brasil. Makanya ada yang bilang kayak trying too hard dan sejenisnya. Untuk Garuda kita lihat unik, lucu, kreatif, menarik, langka gitu ya, responsif. Oke. Nah, yang terakhir nih, yang best time ever to get braces. Oke. Contextual situation, kreatif, clickbait gitu ya. Show me, ini juga menarik nih. To the point. Nah, reaksi kita tentu macam-macam ya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh brand pada saat pandemi. Cuman pertanyaannya adalah apakah yang kita lakukan itu menolong konsumen kita. Nah, itu yang mungkin harus kita pikirkan bersama-sama karena kadang-kadang kita cuma bikin marketing stunt aja biar rame, tapi sebenarnya itu nggak banyak menolong si konsumen untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi saat pandemi. Jadi pertanyaannya adalah, pertama, bagaimana kita bisa mengembangkan understanding terhadap konsumen kita. Masalahnya adalah pada saat kita nanya ke konsumen, kadang-kadang mereka juga tidak bisa memperkirakan perilaku mereka ke depannya akan seperti apa. Ya. Jadi kalau kita nanya ke konsumen, kira-kira nanti pas udah bulan depan gitu, Anda kira-kira inginnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Dan apakah Anda misalnya saat sekarang akan terus belanja online? Itu pertanyaan yang lumayan umum muncul gitu ya. Dan itu pertanyaan yang sebenarnya agak tricky, karena mereka sendiri juga nggak tahu apakah bulan depan mereka akan terus belanja online misalnya. Contohnya adalah di Inggris tahun 92-an itu ada penyakit sapi gila. Jadi penjualan daging sapi itu turun 40% di sana. Terus ada riset yang menunjukkan bahwa 60% konsumen itu klaim bahwa mereka nggak akan makan daging sapi Inggris lagi. Gitu ya, karena takut mungkin pada saat itu. Kenyataannya 6 bulan setelah krisis, sales-nya daging sapi di Inggris balik ke level normal. Kenapa? Karena memang makan daging sapi itu adalah bagian dari British culture gitu. Jadi konsumen sendiri nggak bisa memperkirakan mereka 6 bulan lagi apakah masih akan terus berhenti makan daging sapi atau tidak. Kasus kedua nih lumayan ikonik, tentunya semalam juga baru launching kan iPhone 12. Nah ini iPhone pertama, Steve Jobs masih hidup. Pada saat sebelum launch iPhone pertama, ada sebuah majalah yang bikin semacam polling ya di US. Apakah Anda tertarik untuk membeli sebuah telepon yang menggabungkan berbagai device? Ada telepon, ada musik, ada kamera. Nah, ternyata konsumen bilang mereka nggak tertarik untuk beli device yang seperti ini. Ini kebanyakan di negara-negara maju kayak di Amerika dan sejenis. Nah, kenyataannya ya kita tahu sendiri, sekarang iPhone udah sampai 12 gitu ya, dan itu produk yang sangat-sangat ikonik. Jadi memang cukup tricky kalau kita langsung nanya ke konsumen, karena mereka sendiri juga nggak bisa prediksi maunya apa. Kadang-kadang juga cara kita bertanya membuat seolah-olah apa yang diharapkan si konsumen itu adalah apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, isunya juga kadang-kadang kita terlalu fokus ke faktor internal si konsumen itu sendiri, misalnya attitude-nya, personality-nya, value dari si konsumen, belief system gitu ya. Kayak misalnya kita bicara segmentasi, kan ada segmentasi psikografis misalnya. Itu hanya fokus ke
internal faktor dari konsumen dengan asumsi bahwa konsumen dengan psikografi tertentu itu akan cenderung tertarik ke brand dengan karakter atau personality yang serupa. Sementara kita lupa bahwa sebenarnya ada faktor lain yang juga sama pentingnya atau bahkan lebih penting khususnya di situasi yang tidak biasa seperti saat ini, yaitu faktor eksternal, faktor konteks atau situasi, dan faktor budaya. Nah, sebagai orang marketing, seringkali kita lupa untuk melihat faktor eksternal ini pada saat kita menganalisa kebutuhan konsumen kita. Padahal kedua hal ini, internal dan eksternal, itu yang mempengaruhi perilaku konsumen ke depan. Dan kadangkala kita cuma memikirkan sedikit variabel pada saat berusaha menjelaskan perilaku konsumen. Misalnya behavior yang umum kan orang udah PSBB, karantina masih aja keluar rumah gitu ya, masih aja jalan-jalan, masih aja nongkrong-nongkrong. Padahal dia itu takut sebenarnya bahwa COVID-19 itu bisa berbahaya untuk dia atau untuk keluarganya. Ada semacam missing link di situ bahwa kok sikap dia terhadap COVID-19 nggak nyambung sama behavior dia. Dia takut, tapi kok dia masih aja nongkrong di luar. Apa artinya? Berarti ada faktor lain yang berperan di situ. Kita harus mikirin, mungkin ada attitude lain misalnya, secara internal gitu ya, atau motif lain. Bahwa ya sebenarnya sih saya takut, tapi saya punya kepercayaan bahwa pakai minyak kayu putih itu bisa membantu mencegah COVID-19. Atau kalau saya kena COVID-19, saya bisa sembuhkan pakai minyak kayu putih misalnya. Atau menurut saya nyuci tangan sama pakai masker aja udah cukup. Gitu ya. Sehingga faktor ini yang bisa lebih menjelaskan kenapa orang itu masih tetap berani keluar rumah. Tapi ada faktor lain juga, faktor eksternal, yaitu faktor situasional. Kenapa dia takut tapi tetap keluar rumah? Karena pekerjaan dia misalnya mengharuskan dia untuk terus di jalan. Nah, sehingga dia bisa menafkahi keluarganya. Sehingga akhirnya faktor eksternal ini yang punya tarikan lebih kuat dalam pengaruhi perilakunya dia dibandingkan dengan faktor internalnya. Atau bisa juga faktor kultural. Misalnya dia bilang, ya hidup dan mati kan di tangan Tuhan. Kalau udah mati ya mati aja. Ada juga yang seperti itu kan faktor kultural ya, beliefnya orang Indonesia. Atau faktor power misalnya, bahwa dia itu melihat kalaupun saya keluar rumah juga nggak ada hukuman apa-apa, nggak ada punishment apa-apa. Atau dulu mudik, ya mudik itu penting, dalam kondisi apapun saya harus tetap mudik. Jadi banyak faktor yang harus kita pertimbangkan pada saat kita berusaha menjelaskan perilaku konsumen kita. Jadi nggak semudah ditanya, Anda kira-kira akan seperti apa ke depannya, tapi kita harus mempertimbangkan banyak hal ini. Dan di sini riset kualitatif sebenarnya sangat berperan untuk memahami apa inkonsistensi yang terjadi dan apa yang sebenarnya punya pengaruh lebih kuat dalam menjelaskan inkonsistensi tersebut. Nah ini awal 2020 di bulan Mei pas awal pandemi kami sempat membuat webinar ya, dan kita coba membantu Anda gimana kita ngetes sebuah prediksi. Nah, bulan Mei yang paling ramai adalah konsumen tuh banyak yang geser ke online grocery purchase. Dan banyak memprediksi bahwa orang akan seterusnya berperilaku seperti itu. Mereka akan belanja sayuran, belanja ikan, ayam segar, dan segala macam secara online. Nah, kita harus coba ngetes nih, benar nggak ini akan proven gitu ya. Jadi pertama adalah sikap apa yang bisa drive atau oppose perilaku ini. Bahwa satu, COVID-19 bikin dia makin khawatir sama kesehatan dia dan keluarganya. Itu yang memperkuat perilaku belanja online-nya. Tapi di sisi lain, nah ini hasil riset kualitatif kami, ibu-ibu itu sebenarnya lebih suka belanja di tukang sayur atau di pasar basah karena dia bisa milih produknya sendiri. Dan juga pasar tradisional itu punya produk yang paling segar menurut mereka dan punya pilihan paling lengkap. Kita juga lihat dari sisi internal tadi kan, attitude-nya, kita juga harus melihat dari sisi eksternal, yaitu situasionalnya. Pertama adalah yang memperkuat perilaku ini secara situasional adalah bahwa ada PSBB, itu satu. Kemudian pasar ditutup waktu itu di bulan Mei. Akses teknologi itu juga faktor eksternal. Mereka punya smartphone, punya akses ke payment system. Dan perceive severity-nya, mereka seberapa besar mereka ngelihat tingkat parahnya dari pandemi COVID-19. Itu tiga hal yang memperkuat situasi sehingga mereka cenderung belanja online. Tapi ada dua hal juga yang mungkin justru opposing gitu ya. Yang pertama adalah ketersediaan dari pilihan lain misalnya, bahwa ternyata di sekitar rumahnya ada tukang sayur. Terus secara kultural juga belanja sayuran itu adalah bagian dari ritual sosial kita. Ibu-ibu nongkrong di tukang sayur pagi-pagi ngobrol-ngobrol sama tetangganya. Kita juga perlu lihat juga seberapa puas dia terhadap perilaku saat ini.
Nah, kebanyakan ibu-ibu yang kami wawancarai itu sebenarnya nggak puas dengan belanja sayuran dan ikan dan seterusnya secara online. Karena mereka nggak bisa kontrol kualitas dari fresh goods-nya, kemudian lebih mahal, delivery time-nya lebih lama ternyata dibandingkan dengan beli di tukang sayur. Nyari app yang tepat aja udah challenge buat mereka. Kemudian order online sebenarnya lebih lama daripada langsung pergi ke tukang sayur. Tapi yang bikin mereka puas adalah guaranteed safety. Nah, dari sini kita bisa mempertimbangkan future situasinya seperti apa. Nah, menurut kami sebenarnya pada saat lihat kultur kita gitu ya, begitu PSBB berhenti, orang akan langsung pergi keluar rumah aja. Nah, kemudian pasar tradisional dibuka, offline grocery akan mulai kembali ke normal, availability-nya, walaupun nanti akan ada second wave of pandemic. Nah, ini yang kita tulis di Mei 2020. Jadi dari sini sebenarnya kami melihat bahwa kayaknya sih konsumen nanti walaupun sekarang mulai kelihatan belanja grocery online, mereka akan balik deh ke offline. Dan ternyata dari data Google Mobility, terlihat 3 bulan kemudian nih, perilaku belanja grocery itu udah balik ke pre-COVID baseline-nya. Jadi kalau di garis ini adalah baseline-nya, ya, ini turun pada saat awal-awal PSBB dan awal-awal COVID, pas keramaian. Nah, Idul Fitri naik tajam, Idul Adha juga. Sekarang, orang sudah balik belanja grocery secara offline. Jadi ini menunjukkan bahwa prediksi itu juga harus dites, prediksi juga harus bisa diuji dengan mempertimbangkan berbagai aspek internal dan eksternal tadi itu. Oke, nah dari situ pertanyaan adalah konsumen kita sekarang seperti apa? Karena kalau kita bicara mengenai gimana kita menolong konsumen kita, tentunya kita harus tahu juga apa yang jadi concern mereka saat ini, apa yang jadi isu yang dihadapin pada saat situasi pandemi berlangsung. Ini data dari Google Community Mobility Report ya, jadi intinya Google itu tracking HP kita, suka nggak suka, dan itu membantu mereka untuk menganalisa misalnya apakah kecenderungannya orang pada saat pandemi ini di kantor atau work from home. Kita lihat ya, Office kelihatan ini datanya dimulai tanggal 17 Februari, jadi baseline-nya adalah pada saat sebelum pandemi, garis 0 ini. Terlihat bahwa mulai dipping, mulai drop, orang mengunjungi kantor itu pada saat mulai work from home, dan mulai juga pelajaran itu dilakukan belajar dari rumah. Sedikit naik ya, sekitar bulan Juni, kemudian agak cenderung turun pada saat kemarin PSBB dimulai lagi. Jadi sejauh ini memang belum bisa fully recovered, masih sekitar 20%-an di bawah baseline-nya. Dan transit station juga ternyata mengikuti pola yang sama dengan office tentunya, karena orang karena nggak pergi ke kantor, otomatis yang pergi ke terminal atau stasiun juga turun. Menariknya juga kalau di plot penjualan motor, itu mengikuti pola yang mirip. Paling rendah penjualan motor itu bulan Mei tahun 2020 itu 21.000 unit. Sekarang sudah naik ke 300.000 di Agustus ya. Saya belum dapat datanya September. Februarinya sekitar 500 ribuan. Jadi ada pola yang kelihatan muncul juga dan dia inline dengan penjualan motor di situ. Nah, kita lihat juga dari sisi kunjungan ke taman dan juga ke retail and recreation. Retail ini artinya mall ya, mall kemudian juga restoran. Nah, menariknya adalah tanggal 17 sampai 20 Agustus ini, long holiday waktu itu kunjungan ke taman meningkat 33% dari baseline. Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum PSBB. Nah, ini mungkin lagi ngetren juga bersepeda. Nah, itu juga sepertinya meningkatkan kunjungan ke taman. Retail and recreation sebenarnya masa paling parahnya mall tutup ya, mall tutup itu awal-awal pandemi sempat recover, tapi begitu PSBB 2 di Jakarta dimulai kelihatan mulai dipping lagi datanya. Dari sini kelihatan bahwa sebenarnya yang dicari konsumen adalah leisure gitu ya. Mereka begitu ada kesempatan untuk leisure, mereka akan berusaha untuk memanfaatkan itu. Nah, residensial sama grocery, tadi saya sudah share ya grocery. Nah, ini juga orang spend waktu lebih lama di rumah nih kelihatan. Kalau baseline-nya di sini, kalau yang tadi pada turun, justru waktu yang di-spend di rumah itu bisa naik sekitar 10-15% lebih lama. Nah, insight-nya apa? Bahwa dari sini kelihatan perilakunya orang berusaha untuk
push mereka untuk kembali ke situasi normal. Kalau bisa belanja balik lagi ke situasi sebelum corona gitu ya, atau leisure juga mereka berusaha untuk bisa nikmati leisure. Pada saat awal pandemi juga kami melakukan studi kualitatif, itu banyak hal yang sifatnya negatif yang muncul pada saat konsumen itu bicara mengenai situasi yang mereka hadapi. Ya. Dari sisi fungsional personal misalnya mereka takut kena virus tentunya, terus takut masalah ekonomi, banyak yang kehilangan pekerjaan juga, digital divide khususnya untuk yang harus kerja dari rumah dan juga belajar dari rumah, akses ke teknologi jadi isu buat mereka. Kemudian secara personal mereka kehilangan kebebasan, mental health-nya juga turun, kehilangan purpose, merasa tidak adequate, gitu, tidak layak. Kemudian juga secara komunal muncul tension di rumah tangga, kehilangan koneksi dengan lingkungan sosial mereka. Disinformasi juga satu hal yang jadi isu besar saat itu. Sempat ada takut chaos juga dan diskriminasi, dan juga mereka juga tidak percaya terhadap otoritas. Jadi semuanya berkisar di rasa takut. Bulan Juli Agustus terlihat ternyata konsumen kita itu sudah mulai beradaptasi, sudah ada keseimbangan baru di sana walaupun kondisi pandeminya belum improve, kita lihat, tapi sebenarnya orang sudah mulai beradaptasi. Jadi orang juga berusaha tetap bisa ada act of kindness gitu ya, ada perasaan donasi, berderma, kemudian mulai terbiasa dengan ritual-ritual health and hygiene, sudah mulai terbiasa dengan teknologi, sudah nggak sulit WFH misalnya atau belajar dari rumah, sudah jadi hal yang umum untuk work from home. Yang menarik juga, mulai muncul economic resilience dan resourcefulness, terus keluarga juga terlihat mereka lebih dekat dengan keluarganya. Untuk yang terpisah juga mereka menggunakan teknologi untuk bisa tetap terkoneksi dengan lingkungan sosialnya mereka. Terus mereka juga sudah mulai melihat masa depan, saya harus bersiap, sekarang sudah nggak bisa nunggu lagi. Makin dekat dengan agama, dengan Tuhan, terus juga mereka mulai sadar pentingnya mempertahankan kesehatan mental, tapi masih muncul rasa bosan dan frustasi. Jadi secara feel-nya, emosinya lebih upbeat gitu ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan pas awal-awal pandemi dimulai. Contohnya untuk Ready for the Future ini, beberapa interview yang dilakukan itu menarik. Mereka ngelihat, oh ini saatnya mereka untuk pivoting skills. Mulai bisnis baru, ada yang minatnya sepeda, mereka mulai venture jualan sepeda karena mereka sekarang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan. Gitu. Mulai bikin konten YouTube, ya, mulai bikin review-review traveling lah, Korean drama, Netflix, dan seterusnya. Orang mulai berpikir, kalau sekarang saya tidak bisa melakukan apa yang umumnya saya lakukan, saya harus mencari skill baru. Terus juga boredom, frustasi itu juga tetap masih terus berlanjut. Ya. Jadi mental health adalah sesuatu yang penting untuk bisa kita bantu ke konsumen kita. Terus mereka juga makin dekat dengan Tuhan. Terus juga secara ekonomi, menariknya adalah mereka sangat kreatif, konsumen kita, mencari sumber-sumber income lain, khususnya misalnya jualan makanan gitu ya. Walaupun mereka kadang-kadang mereka juga merasa lebih selektif dalam memilih yang esensial. Misalnya mereka lebih trading down untuk beli personal care product, sabun dan sejenisnya, tapi mereka bisa spend more di hal yang lain. Terus ritual tadi health hygiene-nya juga makin terbiasa, sudah bagian dari kehidupan normal. Kerja dari rumah juga sudah sesuatu yang diadopsi oleh konsumen kita. Bahkan mereka ngerasa lebih produktif, beberapa orang ngerasa less distraction daripada kerja di kantor, dan punya waktu lebih banyak karena nggak harus commute ke kantor. Dan tentunya karena masyarakat kita sangat sosial, menjaga interaksi dengan komunitas sangat penting. Nah, menariknya juga banyak cara yang baru supaya tetap bisa celebrate milestones ya, everyday events, misalnya pernikahan itu sekarang bisa drive-thru, terus juga karena nggak bisa mudik, itu beralih ke Zoom misalnya, terus online food service juga cenderung ada peningkatan. Perilaku yang menarik adalah memasak, awal-awal pandemi meningkat tajam, tapi
belakangan pada saat kami interview responden, mereka kayak udah mengalami kelelahan juga untuk masak sendiri dari rumah, sehingga mereka mulai geser lagi ke food delivery. Terus juga orang kita cenderung taking risk, ya, lebih berani untuk taking risk. Salah satunya juga karena tekanan sosial, misalnya mereka berusaha untuk ke masjid, berharap ada social distancing di sana, ternyata nggak ada. Tapi kan juga itu sesuatu yang mereka harus lakukan. Terus tadinya nggak mau salaman, tapi sebelahnya ngajak salaman, ya mau nggak mau. Jadi tekanan sosial ini juga salah satu yang membuat tension di konsumen kita. Nah, kalau kita lihat prosesnya sendiri, itu bisa dibilang proses dari awal pandemi hingga sekarang itu agak mirip dengan yang istilahnya 5 tahap dari grief and loss gitu ya. Jadi ada sebuah teori yang bilang bahwa orang berduka itu ada 5 tahap. Awalnya mereka mengalami shock and denial dulu, terus marah, terus mulai bargaining, mengalami depresi, kemudian mereka mulai mengalami yang disebut sebagai acceptance and hope gitu. Sudah mulai bisa menerima keadaan, mulai bisa berharap bahwa masa depan bisa akan lebih baik. Nah, konsumen kita sekarang di mana? Kami lihat sebenarnya konsumen Indonesia itu sudah mulai masuk ke tahapan acceptance and hope. Jadi mereka udah bisa melalui tahapan-tahapan depresi, bargaining, dan sebelum-sebelumnya. Ada 2 perilaku yang sangat dominan muncul. Yang pertama adalah comfort seeking sama escapism. Ya. Mereka mencari kenyamanan, mereka berusaha escape dari situasi sekarang juga supaya bisa lebih sehat itu secara mental. Jadi yang menarik juga, lock up secara sosial itu juga hal yang positif buat konsumen, karena mereka bisa jadi diri sendiri tanpa takut penilaian sosial terhadap perilaku mereka. Misalnya, mereka bisa, misalnya anak SMA gitu ya, dia bisa tetap nemuin rambut cuek-cuek aja gitu, karena sekarang di sekolah juga gurunya bisa nerima bahwa ya udahlah anak-anak juga nggak bisa ke barbershop gitu misalnya. Orang bisa kayak tadi yang kawat gigi itu kan juga sebenarnya sesuatu yang takut dapat social judgment, dan ini sesuatu yang mereka bisa lakukan saat ini. Dan mereka selalu butuh waktu-waktu untuk comfort seeking, escapism gitu ya, karena ya tadi untuk menghadapi situasi ini mereka terus berusaha melihara harapan di dalam diri mereka. Ini contoh yang menarik ya, bagaimana brand itu bisa membantu konsumennya dengan escapism. Ini adalah dari Burger King di UK. Saya putar. See all the lights? Oh, so pretty. Do you like that? So nice. This year has to end. 2020, no good. I'm losing my sanity. I'm over it. I'm over it. Horrible. Just skip it. Skip just it. skip it. Christmas in July. They should leave this up all year. Yeah. This is epic. It would be awesome if you just woke up and it was Christmas now. Nah, ini dari Burger King. Jadi Burger King ini bikin campaign untuk Christmas in July. Jadi udahlah 2020 stop aja gitu ya. Karena udah orang udah capek dengan 2020. Jadi dia pakai tone yang humoris gitu untuk ngajakin orang udah 2020 biar cepet lewat. Kita mulai tahun yang baru gitu. Siapa tahu ya kita bisa melepaskan diri dari kecemasan, kekhawatiran gitu. Jadi ngajakin untuk lebih melihat situasi ini dengan lebih humor gitu. Karena dia tahu orang udah frustasi banget sama tahun 2020 gitu ya. Yang udah pandemi, ada Kobe Bryant meninggal, artis ini artis itu meninggal dan segala macam. Kayak 2020 tahun yang sangat-sangat sial gitu buat sebagian kita. Nah, cara lain yang dilakukan oleh brand untuk fasilitasi escapism ya, itu adalah kita bisa bantu mereka untuk uplift mood mereka, spirit mereka juga, membantu mental health sama well-being-nya. Secara narasi juga harus lebih positif ya. Kita bisa bantu simulasi realitas di situ. Contohnya adalah ada rekan saya seorang tour guide. Begitu kondisi sekarang pandemi, ya otomatis dia nggak bisa guiding orang sama sekali.
Jadi bisnisnya berhenti total, tapi dia juga butuh makan tentunya, dan dia akhirnya muncul ide untuk bikin virtual tour. Jadi dengan biaya tertentu orang bisa diajak jalan-jalan secara virtual. Nah, ini bisa ngebantu orang yang suka traveling tapi ya desperate, nggak berani keluar juga. Gitu. Ini contoh virtual tour guide yang dia bikin. Nah ini di bagian depannya ada Jadi diceritain aja lewat Google Maps gitu sama dia. Video saya nih. Terus masuk ke dalamnya. Nah ini ceritanya. Nah tentang museumnya ini sendiri teman-teman, museumnya ini baru belum lama ya, ukurannya masih belum lama ya, ini tahun ceritanya 2000. Dia angkat topik kemarin G30S PKI gitu ya. Jadi dia bikin virtual tour guide ke situs-situs yang bersejarah yang terkait sama G30S misalnya. Tapi dia juga ada topik-topik lain kayak misalnya Jakarta Kota Tua atau Turki dan sejenisnya. Itu adalah cara dia untuk bisa terus menjalankan bisnisnya dan sekaligus membantu konsumennya untuk melepaskan minat, melepaskan ketegangan gitu ya, menyalurkan minat mereka untuk traveling. Nah, ini. Yang kedua adalah mindset yang muncul di konsumen adalah show must go on. Ya. Kalau tadinya awalnya mereka kayak nginjek rem, nggak tahu mau ngapain, sekarang ya udah pokoknya sekarang harus jalan apapun caranya. Jadi nggak lagi putting everything on hold, tapi di saat yang sama juga ada rasa lelah gitu dengar kata-kata COVID lagi. Brand jangan terus-terusan ngomong COVID deh, saya udah capek banget gitu dengar berita, dengar orang ngomong, dengar iklan dan segala macam. Jadi yang dicari sama orang adalah gimana caranya dia bisa mulai dengan kondisi sekarang. Make the most of each day. Terus lebih ngelihat ke depan daripada ngelihat yang kondisi saat ini atau ngelihat ke belakang. Jadi bagaimana kita engage konsumen kita dengan konsep ini, satu harus lebih optimistik. Ya. Kita bisa back to business as usual, tapi dengan cara yang lebih safe. Jangan bicara soal COVID terus-menerus, kalaupun perlu untuk ngingetin, tapi kalau bisa di tone down aja. Gitu ya. Jangan pakai pendekatan yang fear mongering atau memunculkan rasa takut. Kita harus reframe naratifnya supaya nggak terkesan menakutkan. Terus future facing, membantu konsumen untuk move forward. Gitu. Misalnya Shopee itu bikin campaign gimana orang-orang repivoting their skill. Misalnya ide-ide untuk online catering bisnis. Gitu. Itu adalah salah satu cara supaya kita bisa nolong konsumen kita untuk bilang show must go on, kita mulai sesuatu yang baru, kondisi sekarang ya kita harus bisa hadapin, gitu, bisa lewati. Jadi brand itu harus lebih sebagai enabler-nya, membantu konsumen untuk manage the risk secara rasional, menyeimbangkan antara melindungi kesehatan dan bisa melanjutkan aktivitas normal mereka. Jadi sebagai penutup, ini slide terakhir dari saya. Sebagai sebuah ringkasan bagaimana brand kita membantu konsumen. Pertama, perilaku yang sangat muncul kelihatan adalah perilaku escapism sama pleasure seeking behavior. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membantu small escapism tadi atau ngasih indulgent buat konsumen kita. Kemudian juga tadi selalu pertimbangkan faktor internal dan eksternal dari konsumen. Kesehatan masih jadi tema penting ya, bukan berarti bahwa terus orang melupakan soal kesehatan. Tapi konteks bicara sehat adalah sehat supaya kita tetap bisa melakukan aktivitas normal. Gitu ya. Jadi show must go on, untuk bisa melanjutin show-nya tentunya harus terus sehat. Yang terakhir adalah bahwa brand kita tuh harusnya nggak terus ngomong soal diri kita sendiri. Jadi marketing stunt kayak tadi mungkin bisa create buzz gitu ya, menarik, kreatif, dan segala macam. Tapi sebenarnya nggak banyak membantu konsumen kita untuk get the job done buat mereka. Gitu. Kita mesti lebih empati, lebih ngasih solusi, nggak cuma bikin stunts berhenti di situ aja. Jadi harus selalu ingat mantra dari sebuah brand yang consumer fokus adalah harus relevan dengan konsumen kita, unik, berbeda dengan kompetitor kita, tapi tetap harus menawarkan sesuatu yang familiar buat konsumen kita. Sekian dari saya. Kalau mau ngobrol lebih lanjut, karena waktunya terbatas, bisa email ke saya atau kontak saya di WA. Ya, atau saya kembalikan ke Mas Fahri. Oke, thank you Mas Haris. Ternyata kita tetap ini ya, tema kesehatan harus tetap kita nomor satuin dulu, baru kita mikirin buat strategi brandingnya. Nah, selain itu tadi udah banyak banget tuh Mas Haris juga udah ceritain apa aja yang harus kita lihat dari customer kita
Karena customer sendiri tuh beda-beda. Ada yang memang sudah menganggap WFH itu sebagai new normal life mereka. Masih ada juga yang takut ke jalan-jalan juga. Jadinya untuk data-data ini tuh sangat penting dan harus selalu dipantau terus-menerus karena perubahannya tuh sangat cepat. Sekali ada PSBB lagi langsung berubah ya, Mas? Betul. Kelihatan tadi kan kurvanya langsung turun lagi, terus naik lagi gitu. Jadi harus rajin monitoring sebenarnya. Dan banyak cara yang bisa dilakukan secara low cost gitu ya untuk monitoring. Seperti kayak tadi kan datanya free juga dari Google misalnya. Iya, benar. Kayak tadi juga penjualan motor dari 500.000 jadi 20.000, naik lagi ke 300.000. Itu jauh. Dan tetap juga harus dilihat ini ya, Mas, apa style new life-nya orang-orang ya. Kayak tadi kan sekarang isu kesehatan lagi tinggi. Jadinya tadi ke park lebih tinggi daripada datang ke mall, misal kayak gitu tuh. Jadi untuk branding bagusan di park gitu. Iya, ada pergeseran behavior artinya kan. Orang mungkin lebih ke outdoor gitu, lebih berani dibandingkan ke indoor, ke restoran misalnya. Iya. Karena park gratis juga ya, daripada ngopi-ngopi kan mending jalan-jalan ke taman gitu. Iya benar. Dan karena mungkin kalau di indoor kan sekarang sudah ada peraturan untuk ukuran sekian untuk berapa orang, sedangkan kalau park kan jatuhnya lebih besar gitu. Iya, betul, terbuka. Oke, buat teman-teman semuanya, jika kita akan membuka sesi Q&A, di mana kita akan memberikan kesempatan untuk 3 orang untuk melakukan Q&A secara interaktif langsung dengan Mas Haris. Untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung diketik aja di kolom Q&A yang sudah kita sediakan. Bisa mengarahkan kursor ke bawah, kemudian di situ ada pilihan Q&A, dan bisa ditulis pertanyaannya. Nah, sambil menunggu nih Mas, yang akan Q&A, tadi juga udah ada yang bertanya tuh, apakah materi akan dibagikan ke peserta? Ya, nanti materi akan dibagikan ke peserta. Cuman mumpung lagi ketemu Mas Haris nih, jadi bisa langsung bertanya tentang materi itu untuk lebih didetailkan lagi. Karena memang Mas Haris tadi juga mempersingkat waktu, karena waktu juga ya Mas. Betul, jadi agak dimampatin. Oke, tadi sebenarnya cukup unik di saat yang Bike ya. Bike bener sih, message-nya tuh sekarang banyak orang pengen banget 2020 cepat selesai, cepat 2021, cepat ada vaksin, semua kembali normal. Campaign-nya tuh out of the box sih. Karena masih 2 bulan lagi, sekarang seharusnya Halloween gitu temanya. Ya, ada pertanyaan kayaknya ya. Oke, ada pertanyaan. Wah, dia ini sih nggak menyebutkan dari siapanya. Jadi akan ada yang bertanya, ini pertanyaan pertama ya Mas, langsung aja. Pak izin bertanya, bagaimanakah dengan marketer yang menjual produk asuransi di tengah pandemik ini? Tetap mengikuti step yang tadikah atau bagaimana? Terima kasih banyak Pak. Tapi yang bertanya tidak menyebutkan namanya nih Mas, jadi yang... Iya, nggak apa-apa. Iya, tentunya asuransi itu kan kita bicara soal menjual solusi ya, solution selling. Saya pribadi juga pengguna asuransi, dan kalau berkaca dari pengalaman pribadi lah ya, saya lebih suka insurance yang memang nawarin sesuatu yang bukan sekedar nge-push gitu aja, tapi memang menjawab apa yang saya butuhkan. Kalau bicara angle-nya, tentunya ya kesehatan itu jadi satu concern yang sekarang meningkat tajam tentunya. Jadi orang jadi lebih aware karena konteksnya sekarang, konteks yang paling tepat justru untuk bisa jual asuransi. Ya, karena kalau orang lagi sehat kan biasanya nggak terlalu mikirin asuransi gitu ya. Tapi kalau sekarang mereka mulai punya concern yang cukup tinggi. Mungkin yang jadi isu adalah bicara mengenai kemampuan finansialnya, khususnya untuk orang-orang yang mungkin mengalami penurunan penghasilan gitu ya. Jadi mungkin bisa dipikirkan juga solusi asuransi yang mungkin kayak semacam micro insurance gitu, atau asuransi yang fokus ke tipe-tipe isu kesehatan tertentu gitu ya misalnya. Tapi mungkin tuh lebih ke mengemas produknya. Tapi kalau misalnya Anda adalah seorang salesman insurance, ya tentunya hanya bisa pakai produk yang sudah ada gitu ya. Tapi lebih ke angle bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mulai ngelihat
melirik asuransi gitu. Saya rasa ini momen yang tepat sih untuk insurance untuk bisa menggugah konsumennya untuk sesuatu yang sudah di depan mata. Karena kalau nggak di depan mata agak susah jualan asuransi itu. Benar-benar. Nah, Ya. kalau asuransi benar sih Mas, sangat cocok sama pandemik. Kita bisa ngambil angle kesehatan, di mana mungkin mereka dulu belum pernah persiapan asuransinya, jadi bisa persiapan nih. Mungkin di 2021 akan lebih seperti apa. Kan sekarang juga asuransi bisa menabung, mungkin banyak angle yang bisa diambil, ya. Betul. Karena kalau nggak salah kan ada yang bahkan kena tagihan 400 jutaan gitu ya, karena corona, walaupun nanti mungkin reimburse atau gimana. Tapi ya itu sesuatu yang mengejutkan juga, dan itu saya rasa orang juga makin ngerasa corona makin dekat dengan dia. Mungkin ada temannya yang udah kena gitu ya, atau saudaranya atau apa. Nah, itu bisa jadi angle. Tapi ya tadi jangan fear mongering, jangan dari sudut menakut-nakuti, tapi lebih ke sudut bahwa ya kita nggak mau kejadian hal kayak gitu terjadi di kita. Sedia payung sebelum hujan, kayak gitu sih Mas. Betul, betul. Oke. Ini juga ada pertanyaan. Di chat ada ya? Iya, ada. Ternyata ada yang dari kolom chat nih Mas. Sebentar, aku harus. Oke, pertanyaannya dari, sebentar. Kita cek dari siapa namanya. Dari Bedi Karisma. Efek COVID-19 di dunia market research seperti apa, Mas? Iya. Tentunya signifikan ya. Khususnya kalau riset di Indonesia kan kebanyakan face to face. Jadi tatap muka, kita ketemu langsung dengan konsumen, dan itu ya bisa dibilang praktis lebih sulit dengan kondisi sekarang. Jadi dari kami sendiri misalnya di Illumina itu untuk riset kualitatif sudah 100% geser ke online. Tapi memang sebelumnya kami sudah terbiasa juga melakukan online, jadi lebih ke bagaimana kita bisa meyakinkan klien juga untuk bisa shift dari face to face ke online tanpa mengurangi kualitas dari risetnya itu sendiri. Gitu. Tapi kalau secara overall industri tentunya sama dengan industri lain, cukup terpengaruh dengan situasi COVID. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan online research, baik kualitatif, kuantitatif, secara lebih optimal. Oke, untuk Bedi Karisma seperti itu. Sangat berpengaruh ya, Mas. Karena bedanya dulu bisa tatap muka langsung, kalau sekarang harus research aja harus online dulu, harus cari data dulu. Oke. Wah, ini baru tiba-tiba semua semangat nih, Mas. Keluar pertanyaannya. Oke. Mas Haris bisa, itu ada sebetulnya ini adalah pertanyaan terakhir nih, Mas. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Ada dari Wahyu Laksono, dari Bibi Diani, dan Fitriani Afini. Ada 2 cukup panjang, 1 pendek. Apa Mas Haris boleh dibaca dulu, Mas, kira-kira yang masih relevan dengan topik kita hari ini, dengan presentasi Mas Haris? Mungkin yang ini ya, beberapa brand yang turun tangan keluar dari comfort zone itu ya. Oke. Yang terakhir ya, yang Fitriani ya. Oke, Fitriani Afini. Saya bacakan ya, Mas, mungkin biar semuanya mendengarkan. Pertanyaannya, ada beberapa brand yang turun tangan atau keluar dari comfort zone seperti QSR dan kawan-kawan yang turun menjajakan di jalanan. Untuk tipe mereka, baiknya untuk brand being transparan tentang kondisi mereka saat ini, atau apakah mereka harus push campaign to drive sales aggressively, ataukah ada pembelajaran khusus? Wah, ini sih. Ini yang sangat viral sih. Salah satu yang viral di sosial media nih. Sangat viral. Betul. Saya rasa memang itu tidak bisa dihindari, karena kalau konsumen nggak datang ke kita, ya kita harus menjemput mereka, gitu ya. Intercept mereka. Jadi kondisi sekarang mungkin antara brand building atau push sales gitu ya pilihannya. Jadi kalau saya rasa ya tentunya survival dari bisnis itu nomor 1 dulu. Lebih baik ya fokus ke push campaign untuk drive sales dulu. Gitu. Tentunya tetap berusaha supaya ngasih servis yang baik, bukan berarti bahwa kita misalnya jualan terus ngasih harga murah, terus akhirnya kualitas jadi korban gitu ya. Jangan sampai itu jadi justru pada saat setelah pandemi orang jadi nggak balik ke kita lagi. Gitu. Jadi bahkan banyak yang sampai naik pivot gitu ya, kalau pernah
dengar ceritanya Thai Airways sekarang jadi jualan kue gitu kan. Jadi ya emang situasinya sekarang either mau survive apa enggak itu dulu ya. Kalau memang terpaksa pivot bisnisnya ya kita lakukan aja. Saya rasa sih lebih berani aja dengan kondisi yang memang tidak favorable buat kita. Oke, setuju Mas. Menurut kita sih pilihannya sih tinggal dua sih, mau survive atau enggak. Kalau mau survive ya bener, Thai Airways aja udah berubah. Banyak brand-brand di Indonesia juga, orang-orang juga pasti menemukan yang tiba-tiba dulunya high quality. Mereka tetap high quality, tetap kasih yang terbaik. Cuman memang cara penjualannya jadi lebih hard selling, mungkin seperti itu ya Mas ya? Iya, betul. Jadi mungkin being transparan sih menurut saya sih nggak ada salahnya juga, karena ini semua efeknya tuh nggak cuma di brand, nggak cuma di brand yang makanan atau minuman atau apapun, tapi hampir seluruh dunia ini merasakan hal yang sama gitu. Iya. Oke. Sebenarnya bukan pilihan mau transparan atau mau jualan ya, dua-duanya tetap bisa dilakukan sih. Iya. Yang penting ini sebetulnya untuk meyakinkan trust-nya customer sih. Jadi mereka juga tetap percaya sama kita, kualitasnya juga tetap di nomor satuin. Oke, menurut saya sih pertanyaan tadi dari Mbak Fitriani Afini sudah pas banget, udah bisa mewakili semuanya. Oke, Mas Haris, terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan ada juga pertanyaan tentang Infinity Indonesia dan Passionation. Gitu. Kalau biasanya di acara, kalau di gedung nih, biasanya ketemu Mas Haris dikasih plakat, ada penyerahan terima kasih, foto-foto. Kalau sekarang nggak ada, tapi screen record ini kita. Jadi nantinya kita juga akan share screen, kita juga akan share semuanya nanti ke seluruh teman-teman. Dan sekarang kita akan lanjut, kita akan ngobrolin tentang Inity Indonesia. Kita di sini kedatangan langsung Head of Sales Inity Indonesia, yaitu dengan Mbak Tirsa Kevira. Tapi bisa akrab dipanggil Mbak Vira aja. Halo Mbak Vira, selamat sore. Oke, Mbak Vira, ini mungkin langsung aja ya Mbak. Karena mungkin teman-teman di sini kan mungkin ada beberapa yang memang sudah pernah partnership dengan Inity Indonesia, atau mungkin ada yang ingin berpartnership dengan Inity Indonesia. Nah, boleh dijelasin nggak sih Mbak, produk unggulan dari Inity Indonesia itu apa? Atau mungkin keunikan-keunikan yang membedakan Inity Indonesia dengan yang lain. Thank you. Oke, mungkin kalau untuk keunikannya sendiri, udah pasti kita dari ad formatnya Inity sendiri, kita ada berbagai macam ad format, rich media banner, dan interaktif ads tentunya untuk uniknya kita sendiri ya. Ini mungkin mau singkat aja, akan menjelaskan produk. Oke, sudah kelihatan kah? Sudah, Mbak. Ya, jadi ini singkat aja ya sebenarnya karena waktunya juga udah jam segini. Oke, jadi seperti yang tadi Mas Haris juga telah sampaikan, sekarang juga user atau orang-orang behavior-nya udah berubah gitu. Nah, di Inity kita juga baru launch shoppable ads. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi kenapa sih kita launch si shoppable ads ini gitu ya? Karena kalau kita lihat di pandemi ini online activity itu udah meningkat gitu ya. Sekarang apa-apa serba online. Kita juga belanja apapun itu dari kebutuhan sehari-hari itu juga kebanyakan sekarang udah online gitu. Nah, di sini kita nge-boost untuk drive sales si para advertiser yang beriklan gitu. Jadi yang biasanya kita interaktif ads atau interaktif banner, di sini kita interaktif ads-nya namanya shoppable gitu. Jadi di sini bisa kita langsung highlight harga per produknya ya di dalam banner. Kita bisa swipe kanan, swipe kiri, dan di sini juga bisa multiple landing page, bisa langsung ke e-commerce untuk belanja produk-produknya gitu. Selain dari si mobile cards, kita juga ada yang namanya mobile pull up. Gitu. Jadi contohnya seperti ini, akan muncul di bawah. Lalu ketika usernya swipe up, dan akan expand, nah ini akan muncul beberapa produk yang di-highlight oleh advertiser gitu. Jadi udah ada harganya juga, dan di sini juga bisa kita klik dan langsung dilarikan ke landing page ataupun e-commerce gitu. Jadi misalnya produk-produk tersebut dijual di e-commerce,
itu bisa langsung user beli di e-commerce gitu. Jadi di sini fungsinya kita membantu brand untuk melewati tahap interaktif dan melihat-lihat kayak produk knowledge-nya seperti apa. Jadi di sini lebih hard sell gitu, jatuhnya lebih hard sell, kita bisa langsung beli produknya. Oke, selain itu kita juga ada format 3D Post Plus. Ini juga masih jenis shoppable ya, jadi masih jenisnya yang bisa beli langsung atau yang harga produknya tertera di dalam banner. Ini formatnya 3D. Dan ini responsif, jadi once placement di 3D Post ini akan muncul juga di mobile. Selain di desktop, dia akan otomatis muncul di mobile. Dan ini juga akan running di beberapa premium publisher, lokal premium publisher seperti detik.com, kompas.com, KLY Group, Liputan 6, Kapan Lagi, Merdeka, dan juga bisa di Tribun, IDN, dan lain-lainnya. Oke, mungkin selain dari shoppable ads, kita juga ada live stream ads. Jadi kalau kita lihat juga di era sekarang ya, brand atau advertiser berlomba-lomba untuk mengadakan live streaming ads gitu ya, untuk interaksi bersama, interaksi langsung lah bersama audiens. Ini kita ada responsive billboard. Gitu. Jadi sini bentukannya seperti ini, ketika brand atau advertiser melakukan live streaming di YouTube misalnya atau di Facebook, ini bisa langsung connect di banner kita gitu. Jadi banner ini akan muncul di premium publisher juga, misalnya di Detik, di Kompas, dan ini real time. Ini juga tujuannya untuk ngedrive traffic ke dalam live streaming yang sedang dijalankan. Jadi bisa menarik viewers juga dari traffic yang ada di live streaming banner ini. Dan juga kita bisa nge-reach audiens di luar dari live streaming yang sedang dijalankan, misalnya lagi dijalankan di YouTube atau di Facebook. Oke, ini juga ada di mobile. Ini kita sebut responsive billboard. Oke, ada lagi. Jadi sebenarnya kalau ini itu banyak banget ya, Mas Fahri gitu ya. Kalau berbicara soal produk, ini itu banyak banget karena kita tuh pionir untuk develop innovation gitu. Kita every quarter kita create new product, launch new product gitu. Jadi di sini kita menyesuaikan dengan kebutuhan brand dan kita juga melihat dari situasi sekarang gitu. Jadi kita mengikuti itu. Jadi kalau mau dilihat untuk banner-banner atau format ini itu banyak banget. Cuman ini yang mau aku highlight ya beberapa yang tadi dibilang keunggulannya gitu. Ini satu lagi ya. Iya. Oke. Ini ada Mobile Spin Plus. Oke. Ketika user spin, dia swipe kanan atau swipe kiri, nanti bannernya akan expand sebagai background-nya gitu. Dan di sini juga bisa masukin beberapa message, dan di sini juga bisa masukin video gitu. Jadi interaktif ads tapi bisa masukin video juga. Jadi message yang mau disampaikan juga cukup banyak ya di dalam format ini. Ini mobile spin juga placement-nya ada di premium publisher. Oke, kalau yang ini mobile engage, ini interaktif juga ya. Jadi di sini kita butuh usernya engage gitu. Ketika mereka swipe up, lalu di sini ada interaksi. Jadi usernya bisa ngedrag ada sayur-sayuran, ada minuman. Di sini mau menunjukin tentang produknya si Hitachi ini. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu kalau dari produk-produk Inity yang mau kita highlight. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Fahri atau gimana selanjutnya? Oke, jadi kalau memang ada yang bertanya kita persilahkan, tapi semuanya seharusnya kalau kita lihat bisa customize sesuai keinginan klien ya Mbak? Iya, Tadi betul. ada contohnya yang tentang kulkas, sayur-sayuran, jadi semua bisa di-customize. Betul. Mungkin buat bisa diinfo juga Mbak, misalnya mungkin ada package khusus tuh sekarang atau harus hubungin kemana sih kalau mau kerjasama atau berpartnership
kayak gitu. Oke, kalau untuk package khusus kita ada di Q4 ini untuk package-nya. Nanti mungkin bisa kita share, atau kalau ada yang tertarik atau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa email ke aku aja. Jadi bisa di-share emailnya. Emailnya boleh ditulis, Mbak, ntar saya ketikin. Boleh. Bisa di bentar ya. Oke. Sudah ada di chat ya. Oke, buat teman-teman kalau mau tanya-tanya package khusus di Q4 ini, atau mungkin akan ada khusus nih buat yang langsung ngechat atau langsung email, bisa langsung ke tirsa.kevira@inity.com. Ya. Oke. Oke, Mbak, kelihatannya kalau sekarang itu banyak yang malu-malu, tapi kalau di email mereka langsung gercep tuh mungkin. Iya, boleh. Gitu. Oke, jadi ditunggu emailnya, dan Mbak Tirsa, thank you banget sudah Thank you hadir banget. ini. Oke, kita ada satu topik terakhir, yaitu dengan Passionation Indonesia, dan sekarang kita bersama Mbak Fanya Anissa. Halo Mbak Fanya. Halo, sore, Pari. Sore. Mbak Fanya mungkin tadi sudah lihat sekilas juga kalau Mbak Tirsa ada share screen. Langsung aja Mbak Fanya, kalau yang mau share screen nanti kita perbolehkan juga. Nah, di sini saya sih lebih ingin buat teman-teman tuh nanti dapat informasi Passionation Indonesia itu apa sih, kayak gitu. Influencer marketing platform itu seperti apa, dan benefitnya kalau partnership langsung nih dengan Passionation Indonesia itu apa, kayak gitu. Oke. Biar nggak panjang lebar, aku langsung share screen aja ya. Jadi semua pertanyaan sudah aku siapkan di PPT-nya. Tunggu sebentar ya. Wait a minute. Sudah kelihatan kah? Sudah. Oke. Bikin slide aja Mbak biar. Nah. Oh iya, sudah. Jadi selamat sore semuanya. Aku Fanya dari Passionation. Mungkin hari ini aku mau jelasin sih sedikit tentang Passionation. Masih berhubungan dengan yang sudah dijelaskan Pak Hari sebelumnya. Kalau misalnya memang sekarang itu kan karena pandemi, orang-orang itu mau nggak mau semua aktivitas dan lain-lainnya berubah ke online. Jadi ada banyak banget perubahan di online activity nih. Yang pertama kita bisa lihat kayak di TikTok ya. Sekarang orang-orang tuh suka banget bikin konten yang menarik di TikTok. Jadi itu adalah salah satu perubahan behavior juga. Lalu juga ada live streaming. Kalau misalnya mau dilihat di Instagram tuh sekarang banyak banget live streaming. Kayaknya nggak pernah ada satu hari pun nggak ada live streaming. Berarti memang orang-orang tuh semuanya sudah shifting ke online. Tapi kita masih butuh interaksi kan, human to human gitu. Gimana sih caranya kita biar bisa tetap berinteraksi? Mungkin di sini Passionation bisa membantu. Ada solusi yang bisa kita tawarkan. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, what is Passionation gitu. Jadi sebenarnya Passionation ini adalah influencer marketing, marketplace yang dimana tuh advertiser sama KOL itu bisa bergabung lah di dalam platform ini, dan dia bisa collaborate, bisa memilih yang mana sih brand yang mau diajak kolaborasi atau brand yang mana yang mau diajak kerjasama. Dan kita di sini ada dua framework. Pertama itu lewat platform dan lewat premium buying. Aku akan jelasin satu persatu sebentar ya. Oke. Nah, ini ada framework-nya di sini. Seperti yang tadi aku bilang, ada premium influencer dan platform influencer. Nah, kalau misalnya perbedaannya apa sih? Kalau premium itu di sini kita lagi mau ngomongin awareness. Misalnya ada brand launching, lalu ada product launching. Kita di mana kita ngomonginnya higher funnel yang atas gitu, di mana kita membutuhkan high exposure. Pastinya kita akan memilih itu premium influencer dari mulai selebritis, makro dan mikro yang memang relevan dengan masing-masing brandnya. Lalu kalau kita mau ngomongin tentang lower funnel, lebih ke action atau engagement, kita akan saja menggunakan mikro dan nano influencer. Di mana mikro dan nano influencer itu kalian bisa pakai dengan platform kita gitu, namanya passionation.co. Nah, kalau dari segi pricing, di sini kalau misalnya premium udah pasti mereka ada premium price-nya, dan mereka tuh fixed rate ya. Jadi, mereka itu harus ditanyain rate-nya. Jadi bisa aja berubah-berubah setiap harinya atau setiap bulannya. Jadi kita harus
konfirmasi lagi ke influencer. Kalau misalnya melalui platform, dia lebih affordable memang, karena memang nano influencer, dan rate-nya itu udah fix, karena lewat platform, jadi memang rate-nya ya segitu-segitu aja lah ibaratnya, kayak gitu. Dan kalau untuk insight, semuanya kita akan nggak cuman kayak kalian bisa hanya pakai influencer, tapi di sini kita juga akan track gimana sih performa influencernya, lalu juga kita akan melihat juga ROI influencernya, apakah memang membawa kesan, lalu membawa ROI yang baik untuk suatu brand gitu. Dan untuk amplification point di sini yang tadi udah dijelasin sama Mbak Vira sebelumnya, kalau misalnya ini tuh banyak banget rich media banner yang lucu-lucu. Nah, di sini kalian tuh bisa amplify lagi konten-konten yang ada di sosial media itu lebih luas. Jadi bisa juga kita nyambung nih ke rich media banner. Jadi segala konten yang ada di sosial media itu bisa nge-reach audiens lain di sosial media. Nah, aku ini lagi ngomongin secara brand kan. Lalu kalau misalnya secara audiens atau secara kita nih masyarakat biasa nih, apa sih keuntungannya kayak gitu. Nah, kalian bisa login via dashboard atau lewat dashboardnya lewat desktop atau mobile. Nah, kalau misalnya kalian mau jadi influencer, kalian bisa registrasi di sini, tinggal scan aja, lalu register nama kalian bisa pilih interest-nya, nama kalian, terus dan yang lain-lain. Nanti setelah itu kalian bisa masuk dan melihat brand mana sih yang kira-kira cocok untuk kerjasama dengan kalian. Jadi kan kalau misalnya sekarang tuh banyak ya audiens atau masyarakat yang punya ide-ide yang menarik gitu dan ingin menjadi content creator tapi mungkin bingung gitu ya mau mencurahkannya kemana gitu. Nah, dengan si passionation.co ini kita bisa bantu kalian untuk bisa bekerja sama dengan brand yang tepat dan sesuai dengan interest kalian. Di luar kalian bisa mengeluarkan ekspresi gitu ya secara gambar, foto, video, dan lain-lain, kalian juga bisa mendapat sedikit uang tambahan lah dari platform passionation.co ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin jadi influencer, boleh langsung di-scan loh di sini, nanti tinggal scan, daftar, udah deh langsung bisa join campaign kita. Palingan kalau dari Passionation itu aja sih. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang influencer, lalu mau join nih, gimana sih caranya Kak? Join passionation.co, itu bisa kontak aja ke aku di fanya.anissa@initi.com atau bisa juga di kontak WhatsApp atau call aku di sini. Oke. Itu aja sih Kak Fahri, thank you. Oke Mbak Fanya, thank you. Mbak, kontaknya bisa di stay dulu agak lama, mungkin ada yang mau catat nomor handphone atau lagi mau catat email, atau enggak diketik aja boleh kali ya? Oke, aku ketik aja ya. Jadi buat teman-teman kalau Passionation, itu kontaknya sama Mbak Fanya. Mau tanya apapun, mau join, mau partnership, itu boleh langsung. Kalau tadi untuk Initi Indonesia, bisa langsung ke Mbak Tirsa. Oke, dan tadi ada juga nih chat dari Mas Haris. Jadi kalau dari Mas Haris, untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang belum bisa cepat terjawab, bisa email Mas Haris. Nanti Mas Haris sebisa mungkin akan bantu, jika itu masih relevan dengan beliau. Oke, sekarang kita sudah bahas tentang help your brand by helping your consumer dengan Mas Haris. Kita juga udah cerita tentang Initi Indonesia dengan Mbak Tirsa, dan kita cerita tentang Passionation dengan Mbak Fanya. Berakhirlah sudah webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh rekan-rekan yang sudah join, dan yang baru join dan belum pernah berpartnership dengan Initi Indonesia atau Passionation, kita welcome banget, langsung aja di email dan di kontak, semuanya sudah tertera di chat. Terakhir, saya Fahri Raditya, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita semua sehat selalu semuanya. Saya Fahri Raditya, terima kasih, selamat sore.